Shalom, perkenalkan nama saya Krisna Marcelin Popo. Saya dari kelas A1 semester 2 dengan NIM 2114201023. Saya dari Fakultas Keperawatan Sultan Sudir, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memberikan contoh pembuatan laporan pendahuluan atau LP pada asuhan keperawatan atau ASKEP dengan menggunakan 3 buku, yaitu yang pertama SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, dan yang kedua ada SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan yang terakhir ada SIVKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini tidak lain yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2. Pertama-tama dalam pembuatan ASKEP, kita memerlukan laporan pendahuluan atau LP yang di dalamnya terdapat definisi, etiologi, patofisiologi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diagnosa dan penyakit yang kita ambil. Dan pada saat ini saya mendapat diagnosa tentang inkontinensia urin berlanjut. Dan saya memilih penyakit yang berkaitan dengan inkontinensia urin berlanjut itu sendiri, yaitu tumor. Seperti ini tampilan awal pada pembuatan laporan pendahuluan atau LP pada asuhan keperawatan. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu penyakit yang saya ambil yang berkaitan dengan inkontinensia urin berlanjut, yaitu pada pasien tumor. Dan ini adalah tampilan awal pada laporan pendahuluan inkontinensia urin berlanjut. Dan yang pertama ada konsep dasar teori tumor, dan di dalamnya terdapat definisi, etiologi, seperti yang saya bilang tadi awal video. Juga terdapat patofisiologi, dan ada tanda dan gejala pada tumor otak, klasifikasi tumor, dan pada klasifikasi tumor ini ada beberapa kelompok, antara lain ada tumor yang muncul dari pembungkus otak, dan tumor yang berkembang di dalam atau di atas saraf kranial, dan ada tumor yang berasal dari jaringan otak, dan ada lesi metastik yang berasal dari bagian tubuh lainnya. Dan ada juga komplikasi tumor otak. Di dalam klasifikasi tumor otak ini terdapat gangguan fungsi luhur, gangguan wicara, gangguan pola makan, dan kelemahan otak, serta gangguan penglihatan dan pendengaran, stroke, epilepsi, depresi, hidrosepalus, cerebral hernia, dan gangguan seksualitas. Dan ada pula terbentuknya gumpalan darah. Dan yang terakhir ada penata laksanaan dan evaluasi. Jika kita sudah selesai membuat laporan, maka kita lanjut dengan pembuatan asuhan keperawatan pada pasien tumor otak. Yang pertama, pengkajian yang menurut Smeltzer pada tahun 2007, pengkajian keperawatan berfokus pada bagian klien yang berfungsi, bergerak, dan berjalan, beradaptasi terhadap kelemahan atau paralisis, dan untuk melihat dan kehilangan kemampuan bicara dan adanya kejang. Informasi ini penting dalam membantu keluarga menguatkan keterampilan coping mereka. Pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu anamnesa, autoamnesa, dan alonamnesa. Identitas pasien yang meliputi nama, umur, alamat, status perkawinan, agama, pendidikan, pekerjaan, suku, dan tanggal masuk RS, tanggal perkajian, dan diagnosa medis.
Setelah pengkajian, kita masuk pada diagnosa keperawatan yang merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Dan berikut ada evaluasi. Adalah hasil asuhan keperawatan sebagai tahap akhir dari proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai hasil akhir dari seluruh tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Ada 3 alternatif dalam menafsirkan hasil evaluasi. Yang pertama ada masalah teratasi apabila klien atau keluarga menunjukkan perubahan tingkah laku dan perkembangan kesehatan sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, masalah teratasi sebagian apabila klien atau keluarga menunjukkan perubahan perkembangan kesehatan hanya sebagian dari kriteria pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Dan yang terakhir ada masalah belum teratasi apabila klien atau keluarga sama sekali tidak menunjukkan perubahan. Dan berikut kita masuk pada pengkajian identitas pasien yang seperti dibilang tadi. Di dalam pengkajian identitas pasien ini terdapat nama, jenis kelamin, usia, status perkawinan, agama, suku bangsa, pendidikan, bahasa yang digunakan, pekerjaan, serta alamat dan diagnosa medis. Berikut ada penanggung jawab. Di dalamnya juga terdapat nama, jenis kelamin, usia, hubungan dengan pasien, pendidikan, pekerjaan, alamat. Setelah itu kita memerlukan penulisan riwayat kesehatan. Di riwayat kesehatan ini ada riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Setelah itu kita masuk pada tabel. Tabel ini terdapat standar diagnosa keperawatan atau SDKI, standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, dan standar intervensi keperawatan di Indonesia atau SIKI. Dan yang pertama kita menulis diagnosa apa yang kita ambil. Seperti tadi diagnosa yang saya dapat ada inkontinensia urin berlanjut. Dan pada standar luaran keperawatan atau SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan ikut standar intervensi. Intervensi ini kriteria urin, observasi, pemeriksaan kondisi pasien, seperti ini tampilan dari tabel. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya minta maaf jika pembuatan laporan atau LP dan pada asuhan keperawatan yang saya jelaskan ini masih belum lengkap atau cara penyampaian belum sampai kepada teman-teman. Saya mohon maaf, dan bisa teman-teman memberikan saran atau kritik yang membangun dalam pembuatan LP dan asuhan keperawatan serta pembuatan video ini. Hai teman-teman, di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk dapat bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado tidak hanya memiliki fakultas keperawatan, tetapi ada 6 fakultas yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan niat, bakat, serta kemampuan dan cita-cita yang berkaitan dengan fakultas yang teman-teman pilih. Program studi Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum Prodi Hukum, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Politik, dan Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris, dan yang terakhir Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ditunggu.